Halo sahabat Dibi, gimana nih kabar adik-adik sahabat Dibi? Semoga dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kali ini bersama Kak Indah kita akan belajar tentang tema 5 kelas 5. Ada yang tahu? Yups, benar sekali, yaitu ekosistem. Adik-adik Dibi udah tahu belum sih apa sih itu ekosistem? Kalau belum tahu, ayo kita pelajari bersama. Oke adik-adik, yang pertama ada pengertian ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada suatu lingkungan. Ekosistem itu tersusun atas 3. Apa saja? Yang pertama, individu, yaitu suatu makhluk hidup tunggal. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu. Dan yang ketiga, yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menetap pada suatu lingkungan. Adik-adik, ada yang tahu tidak contoh-contoh dari individu, populasi, dan komunitas? Mari kita sebutkan satu persatu. Jadi contoh dari individu itu contohnya seekor ayam, seekor kambing, seekor kucing. Contoh dari populasi itu contohnya kumpulan domba, kumpulan ikan pada suatu kolam. Kemudian contoh dari komunitas itu apa saja? Contohnya yaitu sawah, waduk yang di dalamnya banyak sekali makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada komponen ekosistem. Apa saja sih komponen ekosistem itu? Ada 2. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik itu adalah bagian dari lingkungan yang hidup, benda atau makhluk hidup. Contohnya apa adik-adik? Ada yang tahu? Yups, contohnya manusia, kita, hewan, dan tumbuhan. Semua itu adalah contoh dari makhluk hidup. Makanya disebut sebagai komponen biotik. Ingat ya adik-adik, biotik berarti hidup. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu komponen abiotik. Adalah bagian dari lingkungan yang tak hidup. Contohnya cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Apa yang membedakan dari komponen biotik? Kalau ada kata abiotik berarti tidak hidup. Nah, berarti mati ya adik-adik. Nah, cahaya matahari, air, udara, semua itu adalah komponen yang tak hidup atau mati. Maka dari itu disebut komponen abiotik. Ingat ya adik-adik, antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Oke adik-adik, selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Bisa dilihat ada 3 gambar, yaitu yang pertama gambar ekosistem hutan yang ada danaunya. Di situ ada hewan, tumbuhan, dan matahari. Yang gambar di tengah itu adalah ekosistem gurun. Ada unta, ada kaktus, ada matahari juga. Dan yang ketiga itu namanya ekosistem sabana, yaitu ekosistem yang wilayahnya kering, banyak binatang seperti badak, dan ada juga bendungan air untuk hewan-hewannya minum. Kemudian gambar yang selanjutnya bisa dilihat ya adik-adik, ada 4 gambar. Yang pertama ekosistem hujan tropis. Di situ ada banyak pohon yang warnanya hijau, banyak jenis tanaman, dan wilayahnya tuh dingin. Makanya namanya
ekosistem hujan tropis. Di sebelahnya ada ekosistem sungai. Di situ ada sungai, tumbuhan di sekitarnya. Namanya ekosistem sungai. Gambar yang ada di bawahnya yaitu ekosistem gurun yang berpasir, warnanya coklat. Namanya ekosistem gurun. Di sebelahnya yang terakhir yaitu ekosistem padang rumput. Di situ banyak rumput, makanya dinamakan padang rumput. Halo sobat-sobat, kenalin nih, di sini ada aku, Kak MV Ganesha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Oke. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lainnya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Nah, di sini terhadap rantai makanan. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan lagi oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas nih. Makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya terhadap simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, di sini terdapat gambar poin 1, simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, yang ketiga simbiosis komensalis. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme antara lain seekor kerbau dengan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya, sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu tersebut. Nah, berikutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya mengalami kerugian. Misalnya nih teman-teman, benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya sendiri, sehingga pohon mangga tersebut lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Langsung saja ke simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi tidak merugikan pihak lain. Misalnya nih, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menopang hidup pada pohon yang ditopanginya, dan selama menopang tersebut pohon anggrek tidak merugikan pohon untuk dia hidup gitu sobat-sobat.
Nah, ini gambar-gambar yang tadi sudah kakak jelasin. Ini contoh dari simbiosis tadi, sobat-sobat. Ini ada simbiosis mutualisme, contoh simbiosis komensalisme, dan contoh simbiosis parasitisme. Berikutnya, komponen-komponen pada ekosistem antara lain. Nah, ini ada produsen, konsumen, pengurai, dan komponen abiotik. Produsen, semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Produsen artinya penghasil, menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup. Contoh nih, ada padi, ubi, sagu, dan tomat. Nah, berikutnya ada konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Berikut beberapa tingkat konsumen menurut apa yang dimakan. Yang pertama, konsumen tingkat 1, artinya makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 2, artinya makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 3, artinya konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Berikutnya ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang merugikan kembali zat-zat semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai membantu proses penyuburan tanah. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau atau produsen sendiri tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurai. Nah, berikut teman-teman materi yang telah kakak sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, dimohon dimaafkan. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Bertemu lagi dengan Kak Bima di sini. Kali ini Kak Bima akan menjelaskan materi tentang keseimbangan ekosistem. Ilmu pengetahuan alam kelas 5 tema 5. Yuk disimak adik-adik penjelasannya. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup ini. Pembelajaran pertama, apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim, artinya dengan, dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antar dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Secara umum simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan ataupun interaksi antar dua organisme makhluk hidup yang berbeda, dan hubungan tersebut saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya anemon laut dan ikan badut, kerbau dan burung jalak, bunga dan lebah, dan kolibri dan bunga. Contoh yang sederhana, kerbau dan burung jalak. Keduanya saling menguntungkan antar kerbau dan burung jalak. Yang pertama, tubuh kerbau bersih dari kutu karena kutu tersebut dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak pun mendapat makanan gratis berupa kutu dari tubuh kerbau. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda, di mana dalam interaksi ini terdapat satu pihak makhluk hidup yang dirugikan dan yang satunya diuntungkan. Pada simbiosis parasitisme ini, yang diuntungkan hanya salah satu pihak lain, dan yang pihak lainnya merasa dirugikan. Contohnya nyamuk dan manusia, pohon mangga dan benalu, tumbuhan tali putri, kutu, dan kulit kepala manusia. Kenapa nyamuk dan manusia? Karena yang pertama, nyamuk mendapatkan darah segar sebagai makanan dari tubuh manusia, dan manusia merasa gatal dan sakit akibat bekas dari gigitan nyamuk tersebut. Adapun jika nyamuk tersebut adalah nyamuk Aedes aegypti, maka manusia akan terjangkit penyakit demam berdarah.
Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ataupun interaksi antar dua organisme makhluk hidup yang berbeda, di mana satu pihak diuntungkan dan yang satunya tidak diuntungkan balik ataupun dirugikan. Dalam tanda kurung tidak berpengaruh. Simpelnya gini, untuk simbiosis komensalisme yang diuntungkan hanya satu pihak dan yang lainnya netral, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Seperti contoh ikan remora dan ikan hiu, katak dan pepohonan, sirih dan inangnya. Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora untung karena ia dapat memakan sisa-sisa makanan yang jatuh dari mulut ikan hiu, dan ikan hiu pun tidak merasa terusik atas keberadaan ikan remora ini. Rantai dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar sekelompok produsen dan konsumen. Produsen adalah organisme atau makhluk hidup yang mampu memproduksi makanannya sendiri, contohnya adalah tumbuhan. Sedangkan konsumen adalah organisme atau makhluk hidup yang memakan produsen untuk memperoleh energi, contohnya manusia dan hewan. Dapat dilihat di gambar di atas. Rantai makanan di darat seperti padi yang dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Untuk rantai makanan di laut, itu plankton sebagai produsen akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil akan dimakan predator ikan-ikan sedang, dan ikan-ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar seperti ikan hiu dan paus. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung, tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Artinya, dalam jaring-jaring makanan, makhluk hidup dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Simpelnya gini adik-adik, untuk jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang menjadi satu, sehingga polanya sedikit lebih rumit dari rantai makanan. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Yang pertama, kerusakan ekosistem karena faktor alam. Kerusakan ekosistem karena faktor alam adalah rusaknya keseimbangan ekosistem yang disebabkan karena faktor bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Jadi, pada kerusakan faktor alam ini, yang menjadi faktor paling utama akibat kerusakan yang terjadi adalah alam itu sendiri, bukan manusia. Yang kedua, kerusakan ekosistem karena faktor manusia. Kerusakan ekosistem karena faktor manusia adalah rusaknya keseimbangan ekosistem yang disebabkan karena faktor kelalaian manusia seperti membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, menebang pohon yang dapat menyebabkan longsor. Ayo, di sini siapa dari adik-adik yang suka membuang sampah sembarangan? Tidak boleh adik-adik karena dapat merusak ekosistem. Cara menjaga ekosistem. Yang pertama adalah reboisasi atau penanaman kembali pada lahan yang gundul untuk mencegah longsor, membuang sampah pada tempatnya agar tidak banjir, membuat terasering pada persawahan yang miring agar tidak terjadi tanah longsor, membuat lubang drainase agar tidak banjir, memisahkan sampah anorganik dan organik, melakukan sistem tebang pilih. Pada sistem tebang pilih ini, pohon-pohon yang sudah tua atau sudah tidak produktif lagi akan ditebang dan dijadikan perabotan-perabotan rumah tangga. Namun, setelah sistem tebang pilih ini akan dilakukan reboisasi kembali agar tatanan pohon dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dan yang terakhir, mengolah limbah cair sebelum dibuang. Oh iya adik-adik, Kak Bima ada pantun nih. Kue lapis enak dimakan, kuenya enak beli di pasar. Masa kecil jangan disia-siakan, gunakanlah untuk rajin belajar. Sekian dari Kak Bima penjelasan hari ini. Kurang lebihnya Kak Bima mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.